Akan tetapi Allah di surat An-Nisa ayat 18 itu menyebutkan, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini di satu sisi juga Allah menegaskan bahwa inilah maha tingginya Allah gitu. Allah tidak mau bertobat orang yang mendustakan dengan sengaja, memperolok-olok, lalu pada suatu waktu dia bertobat. Ini di satu sisi maha pengampunnya Allah, tapi di sisi lain Allah maha tinggi gitu. Jadi memang kita harus selalu hati-hati gitu. Kita tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah, dan kita tidak tahu apakah tobat kita itu akan diterima oleh Allah gitu. Disebutkan tadi itu bahwa memang jangan sampai meninggal kita dalam keadaan mendustakan ayat-ayat Allah. Ini yang Allah inginkan dari setiap mukmin, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya, di satu sisi ini adalah pengagungan kepada Allah, bahwa Allah memberikan semuanya itu dengan begitu sempurna, wujud kasih sayang Allah gitu kepada manusia gitu. Tak ada yang sia-sia, itu adalah nikmat. Akan tetapi di sini lindungilah kami dari azab neraka, bahwa memang azab neraka itu Allah yang maha kuasa bisa menciptakan sesuatu yang tidak akan bisa diciptakan oleh siapapun. Allah yang maha kuasa, kekuasaannya tidak terbatas. Allah yang maha pencipta, Allah yang maha besar, Allah maha tinggi, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Matahari dan bulan beredar. Banyak ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa banyak kebesaran Allah itu untuk menjadi bahan berpikir untuk manusia gitu. Ini nikmat Allah, memberikan nikmat. Apa yang ada di langit dan bumi tidaklah Allah ciptakan dengan sia-sia, itu adalah nikmat. Ini di sini nikmat itu ada perempuan dan laki-laki. Bagaimana bentuk yang indah untuk perempuan dan laki-laki juga, dan di situ ada aurat itu sebagai nikmat, tapi akan menjadi ujian gitu, bahwa aurat itu harus dijaga. Lalu Allah memberikan cinta. Bagaimana cinta itu diarahkan kepada menikah. Lalu cinta dunia ini syahwat dan mengingin dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Bagaimana perempuan, anak-anak, harta. Tadi disebutkan bahwa semua nikmat itu memang Allah, itu adalah semua nikmat itu. Akan tetapi bagaimana nikmat itu, asal jangan melupakan amanat dan janji hambanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhias adalah fitrah perempuan. Allah membolehkan berhias cuman bibir diwarnain gitu kan, untuk membedakan dengan laki-laki dan perempuan. Tapi jangan sampai melupakan dari siapa dan untuk apa berhias itu, karena berhias itu selain fitrah juga ada fitnah. Dan Allah mengarahkan berhias itu adalah di rumah untuk suami. Bagaimana di ayat yang tentang jangan berhias itu, Allah menyebutkan bahwa perempuan itu tetaplah di rumah. Bagaimana fitrah perempuan itu pakaian indah jadi fitrah perempuan. Kita perempuan senang memakai pakaian indah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahwa Allah ciptakan di bumi ini berbagai bentuk dan warnanya gitu. Allah mengendalikan semua yang ada di bumi, yang bumi itu adalah nikmat. Pakaian boleh warna-warni, berbagai model,
boleh, asal fungsinya menutup aurat dan menjaga aurat. Ini yang harus diperhatikan. Tidak menyerupai laki-laki. Laki-laki kan celananya beda ya. Boleh sih celana, tapi harus ada pembeda dengan laki-laki. Misalkan kalau ada ketat, pakai yang memang tutup semacam rok gitu ya, yang menutupi pinggul sampai paha. Tapi jangan sampai celana yang legging ketat gitu kan, karena memang di hadis Nabi kan ada yang sebelumnya memang tidak boleh memakai pakaian yang tipis ketat gitu kan. Ini celana model cutbray masih diperbolehkan, karena celana model laki-laki kan kayak model standar kayak gitu ya, asal beda aja dengan laki-laki gitu kan. Nah, ini celana gunung ini tidak diperbolehkan ya, karena ini mutlak celana laki-laki kan. Lalu celana bentuk pensil ini cenderung jadi fitnah, karena lebih besar ingin terlihat cantik dan memang memperlihatkan tidak termasuk menjaga aurat gitu, karena ini lebih cenderung memang berhias untuk tampil cantik berlebihan gitu kan. Terus tidak boleh juga membentuk tubuh gitu kan, kainnya menempel melekat ke tubuh. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah sama. Allah bahkan celana baggy model yang seperti bolong, akan tetapi jangan sampai bolong, misalkan hanya modelnya aja tapi ada lapisnya gitu kan. Selama lebar boleh kok, sebatas panggul tertutup, asal jangan sampai membuka aurat. Terus jangan sampai ini jangan sampai memang berlebihan. Lalu ini niat yang harus diperhatikan. Lalu perhiasan wanita di hadis sebelumnya ada diuraikan bahwa memakai pakaian perhiasan perak ada larangan untuk menampakkan pakaian perhiasan emas. Perhiasan emas itu tidak boleh diperlihatkan, walaupun dan tidak boleh dipakai di luar. Misalkan kalung tidak boleh dipakai di luar, gelang tidak boleh, walaupun pakai manset tidak boleh dipakai di luar, kecuali seperti yang bahannya bukan dari emas, itu bisa dipakai. Yang emas yang boleh ditampakkan itu hanyalah cincin. Dan ini semuanya ini harus diniatkan, harus mengelola niat bagaimana semua nikmat itu adalah untuk disandarkan kepada Allah gitu kan. Jadi ketika kita memakai baju, bahwa itu adalah nikmat dari Allah untuk menutupi aurat gitu kan. Terus jangan sampai berhias yang berlebihan. Pokoknya semuanya itu harus disandarkan bahwa Allah hanya untuk Allah, dan Allah tidak menerima niat yang ada tambahan lainnya. Misalkan selain menutupi aurat, dia juga merasa bahwa untuk memang cantik, menarik lawan jenis. Nah, ini niat yang ada tambahan selain hanya untuk Allah, itu tidak diterima di pandangan Allah.